Nama Dwi Hartono mendadak jadi sorotan setelah diduga menjadi otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Sementara itu, nama Dwi Hartono tercatat sebagai mahasiswa S2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dia berstatus mahasiswa baru semester 1 Program Manajemen Kampus Jakarta FEB UGM. Terkait hal tersebut, pihak UGM mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Dwi Hartono dari seluruh kegiatan akademik. Hal itu disampaikan dalam keterangan resmi UGM Rabu 27 Agustus 2025. Selain itu, UGM juga menegaskan menghormati penuh proses hukum yang berjalan serta menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan Ainus melaporkan. SO, seorang pria, pegawai Dinas Pendapatan Daerah di Spenda, Gadungan ini jadi bulan-bulanan warga usai melakukan penipuan dengan modus penyaluran bansos di Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Lumajang, Jawa Timur. Warga yang geram mengeroyok pelaku hingga babak belur. Pelaku pun hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Orang datang minta KTP KK dan menyatakan untuk didaftarkan ke dapat bansos, ini penipu. Jadi ini pakai kartu nama juga cuma palsu. Awalnya pelaku mendatangi sejumlah rumah warga dengan mengaku sebagai pegawai Dinas Pendapatan Daerah. Pelaku meminta sejumlah persyaratan kartu identitas warga hingga sejumlah uang sebagai syarat pencairan bansos. Modusnya adalah dengan meminta sejumlah uang ya untuk dibukakan ATM, bahasanya seperti itu, sebagai ATM penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman terkait peristiwa ini, sementara terduga pelaku ditahan di Mapolres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pria menghampiri imam salat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman, Desa Tompira, Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Dengan kesal, pelaku menikam pinggang korban dari belakang menggunakan badik hingga korban tersungkur dan membuat jemaah panik berhamburan. Pelaku ialah seorang pemuda berinisial AL 23 tahun, diamankan polisi dalam keadaan babak belur usai menjadi bulan-bulanan jamaah. Hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku positif dalam pengaruh narkoba sabu. Nekatan pelaku juga usai tersinggung ditegur korban saat masuk dalam masjid menggunakan sandal. Membawa sebilah pisau badik dan langsung melakukan penikaman pada pinggang sebelah kanan dari Pak Ustadz Muhammad Jumali. Setelah melakukan penganiayaan, lelaki AL hendak melarikan diri, namun segera diamankan oleh jamaah yang hadir. Kini pelaku mendekam di tahanan Mako Polres Morowali Utara, Sulawesi Tengah guna proses hukum lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. FR 20 tahun terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan akibat alami luka serius di bagian kepala. Korban terluka usai dianiaya oleh kekasihnya RA 19 tahun di salah satu rumah di Desa Tinggi Mae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Usai menerima laporan keluarga korban, polisi langsung meringkus pelaku di rumah kerabatnya di Desa Tompo Balang. Aksi penganiayaan terjadi saat pelaku berencana menjemput korban di salah satu rumah kerabatnya. Namun korban menolak ajakan pelaku untuk pergi hingga membuat pelaku emosi dan langsung menganiaya korban. Korban dianiaya dengan cara dipukul berulang kali dengan tangan kosong. Akibat perbuatannya, pelaku RA kini ditahan dan terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan.
Tim Resmo Polsek Panakukang meringkus AR, seorang pemuda yang mencuri ponsel di Jalan Meranti, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku pun tak berkutik saat digerebek polisi. Pelaku mengaku mencuri ponsel di dashboard motor korban yang terparkir di depan rumah kos rekan korban. Pelaku juga telah beberapa kali melakukan pencurian di wilayah hukum Polsek Panakukang. Bahkan pelaku diketahui baru saja bebas dari balik jeruji usai menjalani masa tahanan dalam kasus yang sama. HP, Pak. HP? Iya. Bagaimana caranya? Di mana lu ambil? Di dashboard. iya. Di dashboard. Berapa kali kau mencuri? Banyak kali. Banyak kali itu. Berapa kali kau masuk di polsek, di penjara? 2 kali. Hah? Terus ini baru-baru kau keluar lagi toh? Kasus HP itu menjalani. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Panakukang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Terekam kamera pengawas dalam toko, seorang pencuri yang mengendarai sepeda motor berhenti seketika di depan toko pakan ternak Jalan Supriyadi, Pakusari, Jember. Seketika pria ini mencuri 2 tabung LPG yang memang dipajang di depan toko pakan ternak ini. Namun sayang, aksinya kepergok pemilik toko ternak dan langsung si pencuri dipukul dan ditendang saat akan bawa kabur 2 LPG tersebut dengan sepeda motornya. Sadar akan resiko keselamatannya, pencuri tersebut kemudian melarikan diri dan meninggalkan 2 LPG berikut sepeda motornya di lokasi kejadian. Saya awalnya nggak mikir itu pencuri, cuman orang beli tabung, beli gas lah. Saya berdiri, karena saya lihat di CCTV loh kok nggak bawa tabung kosong. Saya berdiri, akhirnya dia terlihat panik, langsung saya wah ini pasti pencuri. Begitu dia bawa, saya lari langsung. Hingga saat ini motor milik si pencuri masih berada di tangan pemilik toko pakan ternak. Jika tidak diambil dan mengakui perbuatannya, maka motor pencuri ini akan diserahkan ke pihak kepolisian. Inilah rekaman CCTV, seorang kakek membawa kabur sepeda motor dari samping rumah korban Muhammad Burhanuddin di Duku Wonorejo, Talun, Pekalongan. Motor diparkir korban, namun lupa mencabut kunci saat salat maghrib. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap tersangka kakek R, 72 tahun, warga desa Sawangan, beserta rekannya S, 34 tahun. Sejumlah barang bukti termasuk STNK, BPKB, dan 1 unit motor diamankan polisi. Pelaku mengambil sepeda motor yang tidak dikunci dan juga pasal dan ancaman hukumannya sendiri yaitu pasal 363 ayat 1 dan ketiga dan 4 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Tersangka kakek R mengaku mencuri motor untuk dijual, namun keburu tertangkap. Dia sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama beberapa tahun yang lalu. Karena saya ada yang datang ke tempat saya, masih ngajak saya, itu ke sana tempat teman saya, gitu, jadi saya ikut. Akibat perbuatannya, 2 pelaku diancam 7 tahun penjara. Polisi menghimbau kepada warga agar tidak lengah dan selalu memastikan kunci motor dicabut saat diparkir untuk menghindari aksi kejahatan serupa. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.